niat pada Allah Ta'ala, kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat, duduk yang baik, dengarkan yang baik. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan kepada Ustaz. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ataupun menulisnya. Jadi sediakan buku tulis dan juga alat tulisnya. Fotonya nanti aja ya, di akhir kelas. Soalnya ini jumlahnya sangat sedikit sekali, 13 orang. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang lingkaran. Kita bahas beberapa soal ya tentang lingkaran ini. Oke, rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat dengan pi-nya itu sama dengan 3,14 ya. Kemarin Ustaznya salah. Yang kemarin Ustaznya salah menjelaskan bahwa pi-nya itu 22/7 ya. Kemarin Ustaznya bilang pi-nya 22/7. Nah, ternyata salah. Pi-nya itu 3,14 yang benar. Ustaznya lupa ya, Afwan. Jadi nilai pi yang benar adalah 3,14. Sedangkan 22/7 itu adalah nilai yang mendekati 3,14. Jadi sebenarnya nilai pi-nya ini adalah bilangan irasional. Nah, pi-nya itu adalah bilangan irasional, nggak bisa diubah menjadi bentuk pecahan. Jadi ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa diubah menjadi bentuk pecahan. Contoh bilangan rasional. Contoh dari bilangan rasional. Misalnya 1. Nah, 1 bisa diubah menjadi 1/1 atau 2/2. Kemudian 3/3 dan seterusnya. 1 merupakan bilangan rasional. Jadi bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk pecahan disebut bilangan rasional. Contoh lagi misalnya 0,5 bisa diubah menjadi bentuk pecahan menjadi 1/2, 2/4, dan seterusnya. Dapat diubah 0,5 menjadi bentuk pecahan. Maka 0,5 termasuk bilangan rasional. Kemudian 0,11111 itu juga merupakan bilangan rasional ya, bisa diubah menjadi 1/9. 0,33333 juga dapat diubah menjadi bentuk desimal pecahan, yaitu menjadi 3/9. Menjadi 3/9 atau sama dengan 1/3. 3/9 atau 1/3. Ini yang dimaksud dengan bilangan rasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional, yang nggak bisa diubah menjadi bentuk pecahan. Nah, contohnya adalah 3,14. 3,14 itu adalah bilangan irasional, nggak bisa diubah menjadi bentuk pecahan. 22/7 itu apa? 22/7 itu adalah bilangan yang mendekati 3,14.
22/7 adalah bilangan yang mendekati 3,14. Pi-nya itu dapat dari mana? Pi-nya kita dapati dari perbandingan. Nah, perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran. Maksudnya gimana, Ustaz? Oke, jadi kita tahu bahwa keliling lingkaran sama dengan pi kali d, ya, pi kali d. Keliling lingkaran itu sama dengan pi kali d. Nah, maka untuk mencari nilai pi-nya, pi-nya sama dengan keliling lingkaran dibagi diameter. Kemudian kita buat lingkaran yang berdiameter 1 meter misalnya, atau 1 senti. 1 meter boleh, 1 senti boleh ya. Pokoknya 1 lah ya. Baik. Kemudian dari lingkaran tersebut, lingkarannya ini dibuat dengan benang. Lingkarannya ini dibuat dengan benang. Benangnya itu kita gunting ya. Nah, lingkarannya itu kita gunting, atau talinya itu kita gunting untuk mengetahui panjang keliling lingkaran tersebut. Ternyata kita dapati keliling lingkarannya sama dengan 3,14 ya. 3,14 meter ya, 3,14 meter. Sedangkan diameternya 1 meter. Meter ketemu meter, coret saja. Meter ketemu meter, coret saja. Nah, sehingga kita dapati 3,14 dibagi 1 sama dengan 3,14. Ini nilai pi-nya. Itu alasannya kenapa 3,14 menjadi pi. Mau lingkarannya kecil, lingkarannya besar, pi-nya tetap 3,14 ya. Jadi bukan 22/7 ya. Kemarin Ustaznya kebalik. Nah, kemarin Ustaz bilang pi-nya 22/7, 3,14-nya adalah bilangan yang mendekati 22/7. Kebalik ya. Pi-nya 3,14, kemudian bilangan yang mendekati 3,14 adalah 22/7. Begitu, Solihah. Jadi sebenarnya nilai pi-nya itu adalah bilangan irasional. Nggak bisa diubah menjadi bentuk pecahan. Dan nilai pi-nya kalau dicari dengan sangat detail, maka nilai pi-nya itu panjang banget ya. Kalau nggak salah berapa triliun gitu. Nggak putus-putus itu angkanya. Di belakang koma. Angka di belakang komanya itu panjang banget. Sampai triliunan, nggak putus-putus. Nah, mungkin nggak tahu juga ujungnya sampai mana ya. Mungkin kalau nilai pi-nya itu dituliskan, nah dunia ini penuh akan bilangannya. Ya sih, Ustadznya bercanda aja. Iya, infinity ya. Sampai sini jika ada yang mau bertanya, silahkan.
Nggak ada Ustaz. Waktu itu saja malam. Maka datang malaikat, kemudian apa yang dikatakan oleh laki-laki tersebut atau malaikat tersebut? Kepala Iqra. Ya, Iqra. Ya, ada apa-apa langsung aja di rumah itu membaca Iqra. Kalau Nabi berkata, makan Iqra. Aku tidak bisa baca. Harus baca. Apa itu? Coba Ustaz sharekan ya nilai P-nya. Nah, ini nilai P yang baru sampai beberapa saja yang diketahui ya. Sebenarnya lebih panjang lagi dari ini katanya ya. Jadi semakin detail mengecek nilai P-nya makin panjang katanya. Nah, ini panjang banget. Nah, ini baru 100 digit pertama. Baru 100 digit pertama dari nilai P-nya. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89. Oke, jangan ditelepon ya. Nggak nyambung soalnya. Bukan nomor telepon itu. Jadi panjang banget. Ini baru 100 digit. Konon katanya tembus sampai triliunan angka di belakang komanya. Jadi panjang banget ya. Nah, ini banyak banget nih nilai P-nya. Jadi nilai P didapatkan dari perbandingan keliling lingkaran dan diameter lingkaran. Didapatkan konstantanya. Jadi P itu adalah nilai konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta itu adalah nilai yang tidak akan berubah atau nilai yang tetap. Jadi mau lingkarannya itu kecil, mau lingkarannya itu besar, mau sedang lingkarannya, nilai P-nya nggak berubah, tetap 3,14. Oke. Baik, sampai sini kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ada nggak? Nggak ada ya? Kita lanjutkan kalau gitu. Ustaz, kalau gitu 22/7 boleh dipakai? Boleh. Ya. 22/7 itu adalah bilangan yang mendekati nilai Pi-nya. Makanya insya Allah nanti hasilnya nggak jauh-jauh beda ya. Nah. Baik, kemudian nomor 1, nomor 2 telah kita kerjakan. Nomor 3 sudah kita kerjakan belum? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Kemudian nomor 3 ini udah dikerjakan belum? Belum Ustaz. Belum. Oke, kita bahas ya. Jadi ceritanya hari Rabu kemarin kelas 6 melakukan olahraga lari di lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 49 meter. Jadi lapangannya berbentuk lingkaran dengan diameter 49 meter. Nah, tapi ini hanya ada pada soal saja ya. Orang mana yang mau lari di lintasan lingkaran ya? Pusing ya. Kalau berlari dengan lintasan lingkaran itu pusing. Kalau nggak percaya coba aja. Nah, biasanya para pelari itu berlari dengan lintasan yang panjang, lurus ya. Semakin kecil lingkarannya, semakin pusing larinya ya. Pernah kalian melakukan hal itu? Ustaz. Pernah Ustaz. Biasanya 17-an ada lomba itu ya. Kalau 17-an biasanya ada lomba, disuruh muter-muter dulu. Kalau sudah muter-muter, baru nanti
mukul apa gitu ya. Muter, terus setelah itu disuruh jalan. Pegang tongkat buat mukul sesuatu. Nah, seperti bola-bola air, kemudian dipentung ya. Biasanya 17-an ada itu. Baik, ini hanya ada pada soal. Jadi ada lapangan berbentuk lingkaran, diameternya 49 meter. Jika lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, maka panjang lintasan yang dilewati oleh siswa adalah berapa meter? Oke. Maka kita cari dulu keliling lingkarannya. Keliling lingkarannya sama dengan Pi kali D. Pi-nya sama dengan, 22/7 ya kita pakai. Karena diameternya 49 meter. Atau memiliki faktor 7. Karena 49 memiliki faktor 7, maka kita bisa gunakan 22/7. Baik, sehingga kita bisa mencoretnya saja. 49 dibagi 7 sama dengan berapa? 7. 7. Kemudian 22 dikali 7 sama dengan 154. 154 meter. Itu adalah keliling lapangannya atau keliling lingkarannya. Sekarang yang ditanyakan adalah panjang lintasannya. Kalau dia mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Oke. Panjang lintasan sama dengan 3 kali keliling lingkaran. Karena dia 3 kali mengelilingi lingkaran tersebut atau mengelilingi lapangan tersebut. Nah, sama dengan 3 kali 154 meter. Sama dengan berapa? 462, Ustadz. 462 meter. Itulah panjang lintasannya. Begitu, Solihah. Mudah ya? Udah, Ustaz. Mudah, Ustadz. Lagi. Minum khamar itu bukan amalan, itu dosa solihah. Ini sebuah amal ibadah yang orang zaman sekarang menganggap itu ibadah. Banyak contohnya di jamaah pada sholat. Kemudian tahlilan, yakinan. Betul Muhammad. Salawat-salawat sebelum azan. Kemudian acara-acara yakinan, tahlilan, terakhir hari, kemudian 4 hari kematian. Kalau ada orang yang melakukan amalan ibadah dan kesalahan yang tidak perlu dilakukan bisa menjadi katakan dan katakan kepada Allah SWT. Itu dia seolah bisa menjadi. Oke, kita lanjutkan. Ayah dan ibu pergi ke warung untuk belanja kebutuhan sehari-hari dengan berboncengan menggunakan sepeda. Romantis banget ya. Jari-jari roda sepeda tersebut 35 cm. Selama 5 menit rodanya berputar 250 kali. Jarak yang telah ditempuh ayah dan ibu adalah, lagi-lagi kita pakai keliling lingkaran untuk menyelesaikan soal tersebut. Keliling rodanya sama dengan, Ustaz, telepon Mariam baru masuk. Pi kali D. D ya. Sama dengan 22/7 dikali. Jika jari-jarinya 35 cm, maka diameternya berapa? 70. 70 cm.
Sehingga bisa kita coret saja. 70 dibagi 7 sama dengan berapa? 10. 10. 22 kali 10 sama dengan? 220. 220. Oke, 220. Yang ditanyakan bukan keliling. Oke. Bukan keliling rodanya, melainkan jaraknya ya, atau panjang lintasannya. Karena rodanya itu berputar 250 kali, karena rodanya berputar 250 kali, maka untuk mengetahui panjang lintasannya, sama dengan 250 kali keliling rodanya. Rodanya memiliki keliling 220. Sama dengan 250 kali keliling roda, yaitu 220 cm. Berapa 250 kali 220? 550. 55.000. 55.000 cm. Tapi itu jika satuannya cm. Pertanyaannya adalah dalam meter. 55.000 diubah menjadi meter, maka sama dengan berapa? 550 meter. 550 meter. Ini jawabannya ya. 550 meter. Begitu, Solihah. Mudah ya? Udah, Ustaz. Kalau kesakitan, orang biasanya akan dan menggigil. Bahkan ada yang sampai Ustadz, Ana izin bertanya. Iya, kenapa? Itu selama 5 menit ya, Ustadz? Selama 5 menit, iya. Gak nyari selama semenitnya, Ustadz? Kenapa? Gak dicari selama semenitnya? Kenapa dicari semenit? Pengen tahu aja, Ustadz. Ya nggak usah dicari tahu, nggak diminta sama soalnya. Buang-buang waktu aja. Baik, baik soalnya. Jadi soalnya gini, ketika kalian mendapatkan soal, pastikan kalian menjawab sesuai dengan soalnya ya. Jangan menghabiskan waktu untuk membahas yang di luar soalnya. Baik. Jadi ceritanya ayah dan ibu pergi ke warung. Pakai sepeda boncengan. Ketika jalan 5 menit, ketika sudah jalan 5 menit, naik sepeda nih, jalan 5 menit. Rodanya berputar 250 kali. Pertanyaannya adalah, sudah sampai mana itu ayah dan ibunya? Sudah sejauh mana? Maka jawabannya 550 meter dari rumahnya ya. Begitu Solihah. Jadi nggak usah nyari selama semenit jarak yang ditempuh berapa. Enggak ya, enggak diminta. Pada soal tidak ditanyain. Jadi nggak usah dicari ya. Kecuali memang kita sedang berlatih di rumah. Kalau berlatih di rumah, maka bagus banget ya untuk mencari sesuatu yang baru. Nah, silakan. Oh,
Kalau 1 menit berarti jaraknya berapa jauh? Atau kalau misalnya 20 menit, jangan-jangan sudah sampai Malaysia ya, ketemu Maria. Tapi sepedanya ditaruh di dalam bagasi pesawat ya. Begitu Salihah. Nah, Ustaz, syukran. Kalau sedang berlatih di rumah nggak apa-apa ya, mau mencari sesuatu yang lain di luar soal mencari itu nggak apa-apa. Tapi ketika kalian menghadapi ulangan, ujian kuartal misalnya, nggak perlu ya. Maka jawab sesuai dengan yang ditanyakan oleh soalnya saja. Itu aja. Kalian ada yang mau kuliah di Universitas Islam Madinah? Enggak, Ustaz. Ya, Ustaz. Ada Ustaz mau. Mau cita-citanya. Insyaallah. Kalian lihat dulu tuh gerbangnya. Gitu, Ustaz. Nah, itu gerbangnya ya. Dilihat aja dulu. Dilihat. Nah, sambil berdoa semoga kalian bisa melanjutkan kuliah di Universitas Islam Madinah. Jadi buat yang belum tahu, gerbang Universitas Islam Madinah ada 2. Nah, ada 2 ya. Jadi kalau mau kuliah di sana, masuknya harus lewat gerbang tersebut ya. Nah, harus lewat gerbang ini kalau mau kuliah di Universitas Islam Madinah. Jangan manjat ya, itu ilegal namanya. Lewat sini. Nah, biar resmi ya, masuknya lewat situ. Baik, jadi gerbangnya itu ada 2. Yang atas itu setengah lingkaran, yang bawah itu berbentuk persegi. Jika lebar jalan di bawahnya 7 meter, berapakah luas gerbangnya? Oke, coba kita jawab ya. Gerbangnya berbentuk persegi di bawahnya, kemudian di atasnya setengah lingkaran. Nah, lebar jalannya 7 meter. Karena yang di bawah berbentuk persegi, maka semuanya 7 meter. Nah, semua sisinya 7 meter. Oh, berarti diameter lingkarannya juga 7 meter. Sampai sini mudah ya. Tinggal kita cari luas setengah lingkaran yang di atas itu ya. Luas setengah lingkarannya sama dengan setengah kali PR kuadrat. Sama dengan setengah kali 22/7 dikali 3,5 ya berarti. Jari-jarinya 3,5 kali 3,5. Karena diameternya 7 meter, berarti jari-jarinya 3,5. Mudah ya? Baik, kemudian kita coret aja yang bisa dicoret. Contohnya misalnya 22 dibagi
22 bagi 2 sama dengan berapa? 11. 11. Oke. 11. Ya. Kemudian 3,5 dan 7 juga bisa dicoret tuh. 7 bagi 3,5 sama dengan berapa? 5. 2. Sama dengan 2. 7 dibagi 3,5 sama dengan 2. Oke. Jika yang di bawah dibagi 3,5, yang atas juga bagi 3,5. 3,5 bagi 3,5 sama dengan 1. Atau misalnya kalian nggak menuliskan satunya juga nggak apa-apa ya. Karena setiap bilangan jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Menjadi 11 per 2 dikali 3,5. 11 kali 3,5 sama dengan berapa? $38,5. 38,5. 38,5 dibagi 2 sama dengan berapa? Balik. 19,25. 19,25 meter persegi. Itu adalah luas tengah lingkarannya. Luas tengah lingkarannya sama dengan 19,25 meter persegi. Baik, kemudian kita cari luas perseginya. Luas perseginya sama dengan sisi kuadrat. Sama dengan 7 meter kuadrat. 7 kuadrat sama dengan berapa? 49. 49 meter kuadrat. Itu adalah luas perseginya. Luas satu gerbang, luas satu gerbang sama dengan luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Sama dengan 49 meter persegi. 49 meter persegi ditambah 19 meter persegi. Sama dengan berapa? 68. Pusatnya salah, Afan. 19,25 meter persegi. Sama dengan berapa? 68,25. 68,25 meter persegi. Oke. Selesai ya. Tapi gerbang Universitas Islam Madinah ada 2. Yang ditanyakan adalah luas keseluruhan gerbangnya. Maka luas 2 gerbang sama dengan 2 kali 68,25 sama dengan berapa? 36,5. 136,5 meter persegi. Baik, sampai sini jika ada yang mau bertanya silahkan. Ada nggak yang mau bertanya? Enggak, Ustaz. Oke. Kan pertanyaannya berapa luas seluruh gerbang? Seluruh gerbang berarti tadi di awal disebutkan gerbangnya ada 2. Nah, gerbangnya ada 2. Berarti kita kalikan 2 dong ya. Kita kalikan 2. Luas 2 gerbang sama dengan 136 meter. 136,5 meter persegi. Itu jawaban dari soal tersebut. Sambil kalian catat
sambil Ustadz absen. Izzah Latifah hadir? Hadirah Ustadz. Oke. Aisyah Akilah ada? Aisyah Akilah nggak ada ya. Cesta Nadira, Hadirah Ustaz. Zahra, Sa'dia, Basuki, Hafiz, oke nggak ada ya. Nazia ada? Hadirah Ustaz. Rumaisa, Wafa, Amatullah, nggak ada ya. Aisyah Zaina, Hadirah Ustaz. Annisa Fakhira, Hadirah Ustaz. Maryam, Hadirah Ustaz. Salma, Hadirah Ustaz. Syifa Hasna, Hadirah Ustaz. Jilan. Hadirah Ustaz. Ya udah semua ya. Aisyah Akilah. Aisyah Akila ada Ustaz. Iya, Aisyah. Ustaz, Safana hadir ya Ustaz? Iya, Syafana. Oke. Sudah kalian catat? Sudah Ustaz. Belum sih. Jawabannya 136,5 meter persegi ya. Karena ditanyakan keseluruhan gerbangnya. Ustaz, Iya, ana izin minum. iya. Ustaz, kuis belum masuk ke rekap nilai ya Ustaz? Sudah. Emang belum ya? Udah Ustaz. Masih Karena kosong nggak ya, Ustaz? Karena nggak ngeliat rekap nilai ya Ustaz. Masih kosong Ustaz? Masa sih? Iya Ustaz. Enggak Ustaz. Lihatnya di GCR ya. Oh di Ana juga masih kosong ya Ustaz? Udah ada nilainya? Ini sudah kalian catat belum? Sudah Ustaz. Sudah ya. Ustaz. Oke. Nggak ada ding Ustaz? Coba kita lihat di GCR. Saya tadi salah ngeliat rekap itu IPA bukan matematika. Ini ya, rekap nilai. Oke, yang matematika, nih rekap nilai matematika, diklik saja. Maka nanti akan tampil, nah, Udah Ustaz. Zerin dapat 100, Talea 100, Maria 100. Banyak yang dapat 100. Ana soalnya tadi lihatnya semalam Ustaz. Semalam juga sudah ada harusnya ya. Mungkin salah klik kali ya. Mungkin IPA pilihnya yang IPA. Kalau pilih IPA, maka nanti tampilannya seperti ini, nggak ada apa-apanya ya. Oh, ini yang IPA, tapi yang IPA belum Ustadz ganti itu ya. Masih ada tulisan matematikanya di situ ya. Ini IPA. Yang dibuka itu IPA mungkin.
Jadi belum ada isinya. Dari kemarin seharusnya sudah ada nilainya, harusnya sudah seperti ini. Begitu, Solihah. Baik, silakan kameranya diaktifkan semuanya. Saya akan hitung mundur untuk ambil fotonya. Baik, 5, 4, Kameranya nggak bisa dibuka. 3, 2, 1. Oke. Baik, Ustaz simpan dulu fotonya ya sebentar. Sampai sini jika ada yang mau bertanya, Ustaz persilakan Solihah. Kalau ada yang mau bertanya ya. Ada nggak yang mau bertanya? Ana Ustaz, Apa? tapi bukan materi sih. Apa, Maria? Kan nanti ada ujian akhir kan Ustaz. Iya. Ujian akhir sekolah itu materinya tuh materi yang kita pelajari di kuartal 4 apa dari kelas 1 Ustaz? Materinya. Iya, maksudnya nanti tuh yang diujiin itu tuh dari kita kelas 6 ini doang atau diujiin dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 Ustaz? Dari kelas berapa ya? Dari kelas 4, 5, 6 ya. Oh, berarti murojaahnya dari kelas 4, pelajaran kelas 4. Tapi nanti kemungkinan kalian ada kelas tambahan ya untuk persiapan ujiannya di akhir. Untuk persiapan ujian akhir kemungkinan akan ada kelas tambahan. Nah, cuma nggak tahu apa Ustadz Nasir yang ngajar atau siapa, Ustadznya nggak tahu. Begitu, Solihah. Oh, nah Ustaz, syukron. Jadi nanti insya Allah akan ada murojaahnya. Ustadz, ujiannya offline atau online, Ustadz? Ujiannya online atau offline? Kalau nggak salah bisa milih Ustaz. Iya, sebenarnya masih belum tahu ya. Nanti ya dikabarin lagi aja. Kalau rapor kapan Ustaz? Rapornya ya tiap kuartal dibagikan. Bukan maksudnya rapor kuartal kemarin. Tanggal 19, Maria. Oh, rapor yang kuartal 1 kemarin. Iya Ustaz. Iya, tanggal 19, Maria. Sebentar ya, Ustadznya mau mencarikan sesuatu untuk kalian. Cuma Ustadz. Oke. Oke. Kelasnya telah selesai. Ustadz akan membagikan sesuatu untuk kalian. Nah, bisa kalian buka di kolom chat ya. Quizzes. Enggak sih. Udah selesai sih. Salin. Oke. Baik. Yang mau melihatnya atau membukanya di kolom chat, nah, silakan ya. Ini ada link video YouTube, bisa kalian tonton. Silahkan. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.